Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan saya Lola Alamanda. Hari ini kita akan ngebahas satu penyakit yang banyak banget penderitanya di Indonesia, yaitu diabetes. Mulai dari apa penyebabnya, gimana cara menanganinya, sampai buat yang belum kena diabetes, bagaimana cara untuk mencegahnya. Nah, hari ini juga kita sudah ditemani oleh konsultan kesehatan, yaitu Kang Tommy Yuliansyah. Apa kabar Kak Tommy? Alhamdulillah baik. Amanda gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, aku mau kepoin banyak nih, gak sedikit kali ini, kepoinnya banyak. Siap. Perihal diabetes. Nah, banyak banget nih yang belum tahu apa itu diabetes, terus gejalanya gimana, sampai kira-kira yang rentan terkena diabetes itu usia berapa gitu. Nah, bisa dijelasin Kang Tommy, apa sih diabetes itu sebenarnya? Ya, jadi kita mulai dari apa itu diabetes dulu ya. Oke, siap. Secara simpel adalah diabetes itu merupakan ketidakmampuan tubuh dalam menggunakan glukosa ke dalam sel. Sehingga pada akhirnya glukosa ini menumpuk di dalam darah. Nah, itulah yang disebut sebagai diabetes gitu. Jadi glukosa yang terlalu banyak di dalam darah itu yang disebut sebagai diabetes secara umum. Tapi pada dasarnya diabetes itu kalau di dalam ilmu kedokteran itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut diabetes tipe 1 dan juga ada yang disebut diabetes tipe 2. Begitu. Berarti ada dua tipe diabetes, beda ya nih. Perbedaannya apa nih kira-kira Kang antara diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2? Ya, jadi diabetes tipe 1 ini adalah ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi insulin. Jadi dalam tanda kutip pankreasnya sudah tidak bisa lagi memproduksi insulin. Gitu. Nah, kemudian untuk yang diabetes tipe 2 itu adalah ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin secara efektif. Jadi pada dasarnya pankreas ini masih bisa memproduksi insulin, namun dia tidak bisa menggunakannya secara efektif. Yang akhirnya keduanya ini tergolong masuk ke dalam penyakit diabetes seperti itu. Oke, siap. Nah, buat penyebab diabetes itu sendiri, apakah cuma karena manis-manisan aja nih Kang, atau ada penyebab lain gitu? Ya, jadi tadi kita sudah pengertian diabetes ya secara umum. Nah, sekarang kita bahas tentang penyebab. Jadi kalau berbicara tentang penyebab, ini sebetulnya ada beberapa faktor. Ada faktor yang berkaitan dengan diri kitanya sendiri, kemudian ada juga faktor lain yang sifatnya adalah genetik. Dan nanti saya akan jelaskan salah satu. Kalau yang berkaitan dengan kitanya pribadi, ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pola hidup kita yang berantakan, ya pola hidup kita yang tidak baik. Contoh misalkan kita sering bergadang, begitu ya. Kemudian juga jarang olahraga, kemudian juga rajin merokok, gitu ya. Atau ya apa namanya perokok lah. Kita aktif dalam merokok. Kemudian juga kita ya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pola hidup ya. Sudahlah tidak pernah olahraga, begitu ya. Kemudian tidak pernah berjemur juga dan sebagainya. Itu pola hidup. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan pola makan. Nah, ini yang menjadi biasanya faktor terbesarnya. Pola makannya yang berantakan, pola makannya yang tidak beraturan. Misalkan contoh yang seperti tadi Manda sampaikan, apakah cuma manis-manis saja gitu ya. Nah, pola makan di sini pertama kita lihat dulu bahwa pola makan dia yang berantakan di sini, dia mungkin jarang makan makanan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi itu pengaruh juga. Kemudian dia juga sering makan makanan yang berlemak, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian yang tadi yang sangat erat kaitannya dengan diabetes, dia sebetulnya bukan makanan yang manis-manis. Tapi makanan yang mengandung glukosanya yang sangat tinggi. Kadang ada yang manisnya mungkin tidak terlalu manis, tapi ternyata glukosanya sangat tinggi. Kayak gitu. Jadi ya karena dia mungkin pakai pengawet atau pakai pemanis buatan dan sebagainya gitu ya. Makanan ini juga yang mengandung glukosa tinggi biasanya disebabkan karena minuman-minuman yang berkaitan dengan alkohol, kemudian soda, kemudian minuman-minuman kemasan yang memang mengandung glukosa yang cukup tinggi, begitu ya. Ya kan banyak ya minuman-minuman kemasan. Iya, banyak banget, apalagi zaman sekarang kan. Betul, senengnya kan jajan. Iya, jajan kan gitu, paling gampang. Nah, itu kalau dikonsumsinya mungkin tidak terlalu sering, itu nggak masalah. Tapi kalau dikonsumsinya dari semenjak kecil sampai dengan dia misalkan besar seperti itu, terus setiap hari, bahkan sehari itu bisa melebihi beberapa botol dia minum seperti itu. Makannya juga kandungannya yang mengandung glukosa yang tinggi, dia terus rutin seperti itu, ya maka nanti kedepannya akan terjadi penyakit diabetes.
Itu kalau yang berkaitan dengan diri kita ya. Kemudian yang berkaitan dengan genetik, sebetulnya ini bisa diantisipasi dengan apa? Oh, gitu. Dengan pola hidup yang sehat dan pola makan yang sehat. Gitu. Jadi misalkan keturunan-keturunan sebelumnya sudah punya gejala diabetes, tapi kalau kita pribadinya ya ini menerapkan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, maka insya Allah tidak akan terlalu berpengaruh terhadap diabetes di diri kita, walaupun misalkan keturunan-keturunan kita sudah punya riwayat penyakit diabetes. Nah, itu poin yang perlu dipahami sebagai penyebab dari diabetes. Jadi ada yang berkaitan dengan diri kita, yaitu pola hidup, kemudian pola makan, sama yang terakhir genetik tadi ya. Genetik itu yang di luar diri kita. Tapi itu bisa diantisipasi kalau diri kitanya menerapkan pola hidup yang sehat dan pola makan yang sehat. Seperti itu. Siap. Nah, buat di Indonesia sendiri kasus diabetes itu udah seberapa banyak sih, Kang? Ya, ini apa namanya di Indonesia, kita bicara Indonesia ya, tidak bicara dunia. Kalau dunia jumlahnya sudah banyak sekali. Kalau di Indonesia saja, karena mungkin masyarakat Indonesia yang kurang begitu perhatian terhadap pola hidupnya, kemudian pola makannya, akhirnya penderita diabetes di Indonesia cukup besar. Bahkan di tahun 2017 itu dicatat sekitar 10 juta lebih penduduk yang mempunyai penyakit diabetes. Bahkan di Indonesia dicatat pula di tahun 2017 itu menduduki peringkat ke-6 negara dengan penyakit diabetesnya terbanyak. Paling banyak. Wah, Masya Allah. Begitu. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang perhatian tentang pola hidup yang sehat seperti apa, kemudian pola makan yang sehat, plus dipraktekkan. Gitu. Iya sih. Ya. Nah, gak enaknya tuh kan kalau jadi orang Indonesia, setiap bertamu atau ada acara apa, pasti kan makan. Nah, itu dia tuh yang susah dikontrol. Ini perlu diperhatikan lagi. Itu kan tadi baru gejala ya. Maksudnya orang yang terpapar oleh diabetes itu, orang yang mempunyai penyakit diabetes. Dari yang terkena diabetes itu ternyata 6% lebih, ya lebih daripada 6% itu meninggal oleh diabetes. Dari 10 juta lebih itu 6%-nya lebih meninggal. Daripada 6%. Lebih dari 6%. Lebih daripada 6% itu meninggal akibat diabetes itu. Bahkan kalau dicatat oleh media cetak tempo.co itu malah mereka mencatat setiap 6 detik sekali itu ada satu orang yang meninggal akibat diabetes. Akibat diabetes. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini makanya kita perlu memperhatikan pola hidup kita yang sehat dan juga pola makan kita yang sehat. Nah, kalau kayak gitu berarti rentan usia terkena diabetes itu paling muda usia berapa ya? Iya, jadi untuk diabetes ini sebetulnya tidak usia ini dia diabetes, tidak. Jadi tidak terpengaruh dengan usia. Selama memang dia menerapkan pola hidup yang sehat dan pola makan yang sehat, maka insya Allah dia tidak akan terkena diabetes. Ini perlu teman-teman juga perhatikan ya. Bahkan munculnya penyebab diabetes itu mulai dari dia bayi. Oh, justru malah dari bayi udah muncul. Nah, kenapa? Kok bisa muncul? Pertama, mungkin ibunya ketika menyusui, ya hasil dari ASI-nya tersebut makanan-makanan yang tidak bergizi, makanan-makanan yang mengandung glukosa tinggi, begitu ya. Kemudian akhirnya anak-anak, akhirnya ke dewasa, terus dipelihara seperti itu, ya akhirnya dia menyebabkan diabetes. Nah, dari kecil itu, bahkan kalau yang sekarang terdata sih biasanya di umur 15 tahun. Oh, 15 tahun udah kena diabetes. Itu sudah banyak yang terkena diabetes. Tapi ada juga yang banyaknya di usia-usia yang sudah mulai rentan. Iya. Nah, ketahuannya itu kan kalau sekarang diabetes mah penyakit orang tua terkenalnya gitu kan. Nah, padahal justru umur 15 tahun dia sudah bisa terkena penyakit diabetes. Karena pola makannya itu ya kan, Kang. Kalau buat diabetes ini sendiri, itu ada gejalanya nggak sih, Kang? Atau apa gitu tanda-tandanya biar kita bisa mendiagnosa diri kita sendiri gitu? Iya, jadi untuk diabetes ini sebetulnya untuk mengetahui kita ini punya penyakit diabetes atau tidak, itu memang seharusnya adalah melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini adalah cek gula darah, sehingga kita betul-betul bisa memastikan bahwa diri kita ini terkena diabetes atau tidak. Tapi memang ketika seseorang itu sudah mempunyai penyakit diabetes, maka biasanya dia menunjukkan beberapa gejala. Contoh misalkan sering kecapean, pokoknya dalam aktivitas baru aktivitas sebentar, kok rasanya capek gitu ya. Terus misalkan dia sering haus, kemudian juga
bisa jadi tangan atau kaki itu kebas, begitu ya. Atau kebas itu seperti orang kayak kesemutan gitu. Jadi nggak berasa kalau diiniin kayak gitu. Mati rasa kali ya? Betul, mati rasa kayak model seperti itulah. Bisa juga seperti itu. Ada beberapa gejala yang lain. Jadi kalau diabetes ini sebetulnya penyakit degeneratif yang mungkin bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain juga. Oh gitu. Jadi misalkan pusing juga bisa, atau sesekali dia emosinya kurang terkendali juga bisa gitu Oh ya. bisa karena diabetes juga Ya, itu? atau yang paling umum kalau dia misalkan diabetes sudah agak lumayan tinggi, misalkan dia terkena luka, begitu ya, dia lama sembuhnya, lama keringnya, begitu. Jadi luka ini lama untuk kering, lama untuk sembuh. Jadi basah terus kayak gitu. Nah, dia biasanya kalau diabetes sudah lumayan agak tinggi. Nah, itu beberapa gejala yang bisa kita lihat untuk memastikan kita ini punya penyakit diabetes atau tidak. Tapi sekali lagi, untuk memastikan betul-betul kita ini punya penyakit diabetes atau tidak, maka baiknya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan. Ya, dalam hal ini adalah melakukan cek gula darah. Seperti Seminim-minimnya cek gula darah gitu Iya, berarti betul, ya, Kang? seminim-minimnya cek gula darah. Begitu. Oke, siap. Mungkin kayaknya baiknya kita duduk dulu ya. Oh boleh. Biar enak. Oke, siap. Nah, terakhir nih Kang, buat si diabetes ini sendiri, itu kira-kira bisa nggak sih disembuhin? Dan kalaupun bisa, itu butuh waktu berapa lama ya Kang buat masa penyembuhannya? Ya, pertanyaannya bagus. Jadi konsep dasar ya. Konsep dasar adalah semua macam penyakit, terlepas dari itu diabetes atau bukan, maka bisa disembuhkan insya Allah. Dan semua macam penyakit juga insya Allah ada obatnya. Ini yang mengatakan bukan saya langsung, tapi langsung dari tuntunan kita, yaitu Rasulullah SAW. Ya, bahwa setiap macam penyakit insya Allah ada obatnya. Dalam tanda kutip insya Allah bisa disembuhkan. Hanya saja mungkin butuh proses, kan tidak mungkin sesuatu yang sudah bermasalah tiba-tiba besok langsung sembuh kan gitu ya. Nggak mungkin. Jadi poin pertamanya bisa insya Allah disembuhkan termasuk diabetes ini, tapi yang butuh proses, dan proses ini tergantung dari betapa parah penyakitnya. Contoh misalkan yang penyakitnya sudah parah banget ya, maka ya prosesnya jauh lebih lama. Misalkan mungkin ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Atau mungkin yang masih ringan begitu ya, itu mungkin ya sekitar biasanya 3 bulan, 4 bulan, 5 justru bulan. hitungan bulan udah sembuh ya Kang? Dengan catatan harus pengobatannya sesuai, karena dalam mengobati sebuah penyakit itu sebetulnya ada 3 pondasinya. Pertama, tepat diagnosa. Ya, tepat diagnosa ini sebetulnya diabetes yang diderita ini sumbernya dari mana? Oh, ternyata malah lambungnya bermasalah sehingga menyebabkan pankreas bermasalah. Jadi diagnosanya harus tepat dulu. Tidak boleh semuanya disamaratakan. Kenapa? Karena ya nanti akan berbeda antara satu dengan yang lain. Pertama, tepat diagnosa. Kemudian yang kedua, tepat terapinya. Ya, tepat terapinya. Jadi ketika sudah tahu, oh ternyata jenis penyakit yang dia derita sumbernya dari sini, perlu diterapi seperti apa, harus tepat. Ya, jadi poin yang ketiga adalah tepat metode pengobatannya. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah herbal, gitu ya. Nah, maka 3 hal ini harus dipenuhi sehingga proses penyembuhan itu berjalan dengan baik. Begitu. Jadi insya Allah bisa disembuhkan, hanya saja mempunyai butuh proses. Penyembuhannya bagaimana, metodenya bagaimana, insya Allah mungkin nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Gitu ya. Oke, siap Ya. Kang. Nah, kira-kira itu kan yang udah kena diabetes nih Kang. Nah, yang belum kelihatan gejalanya atau yang belum dirasakan tanda-tandanya nih, itu buat mencegah biar nggak diabetes itu gimana Kang? Ya, jadi sebetulnya tadi sudah ulas sedikit ya ketika kita membahas tentang penyebab. Ya, jadi ketika ada sebab, maka dari sebab itulah kita bisa mencegah supaya kita tidak mempunyai penyakit diabetes ini. Nah, untuk pencegahan sendiri bagi kita mungkin ya yang belum terkena diabetes itu ada beberapa hal, ada beberapa macam. Pertama, metode pola hidup kita, ya metode kita menjalani kehidupan kita ini harus dengan baik, ya harus ditata dengan baik. Jadi pola hidup kita harus berjalan dengan baik. Misalkan kita yang sekarang rajin merokok, begitu ya, sering merokok, mungkin supaya kita bisa terhindar dari diabetes atau kita terhindar dari hal-hal yang penyakit lainnya, kita kurangi, begitu ya. Atau misalkan sekarang yang kita hobinya minum-minuman yang beralkohol, atau minuman-minuman yang bersoda, atau minuman-minuman yang kemasan yang mungkin satu hari kita bisa minum lebih daripada 10 botol, misalkan begitu ya. Nah, maka yang seperti ini kita hindari. Pola hidup kita harus kita perbaiki, pola hidup kita harus kita tata supaya
kedepannya kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit itu tadi. Kemudian yang kedua ya pola makan. Mulai dari sekarang kita rapikan pola makan kita. Misalkan ketika kita makan, maka usahakan makan makanan yang mengandung glukosa yang tidak begitu tinggi. Jadi cukuplah, misalkan glukosanya cukuplah standar, tidak begitu tinggi gitu ya. Misalkan yang tadi saya bilang, sering minum minuman yang bersoda, minum minuman yang memang menggunakan pengawet, menggunakan pemanis buatan dan sebagainya, itu mulai dihindari. Ya, bukan berarti tidak boleh sama sekali minum minuman manis ya, tapi mulai dihindari. Misalkan minum teh, ya jangan juga gulanya 10 sampai 20 sendok kan gitu ya. Iya, bahasanya gitu. juga. Jadi hanya dihindari aja, ya boleh 1 sendok atau dan sebagainya, dan tidak boleh berlebihan. Intinya situ, berlebihan tidak boleh. Jadi Iya makan atau minum apapun yang berlebihan ya tidak boleh. Begitu ya. Nah, kemudian dia mulai dari sekarang pola makan sayur-sayuran mulai digiatkan, rajin makan buah, begitu ya, rajin olahraga minimal sehari 30 menit lah. Minimal sehari 30 menit jalan-jalan, begitu ya, atau di rumah bisa kan, sambil di rumah ya. Nggak perlu keluar rumah sebetulnya, bisa. Kalau mau keluar rumah ya sebatas misalkan berjemur, itu juga nggak masalah. Kayak gitu. Kemudian pola hidup yang lainnya juga harus dijaga, misalkan seperti jangan tidur terlalu malam. Oh, itu ngaruh juga ya, Iya Kang? kan, imunitas, nanti ke imunitas. Oh, Ya, gitu. jadi sangat ngaruh juga begitu. Jadi itu ya, hal-hal yang bisa mencegah dari kita, bukan hanya penyakit diabetes bahkan, tapi penyakit-penyakit yang lainnya. Oh iya sih, bener juga. Kalau kayak gitu banyak banget nih info yang baru banget aku tangkep dari Kang Tommy. Makasih banyak buat infonya. Nah, dari sekarang yuk mulai ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Mulai dari mengkonsumsi makanan yang sehat, terus rajin berolahraga agar terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama diabetes. Buat teman-teman yang udah menyimak video dari awal, terima kasih ya. Saya Lola Alamanda, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Propolisku, propolis keluarga harmonis.